terbuka tahun 2023. Pengangguran Indonesia per Agustus 2021 mendalam. Kuningan itu menurut data statistik 2022 angka penganggur itu mencapai 52.000. Kenapa susah untuk diturunkan? Karena angkatan kerja baru ya lulusan si adik-adik misalnya lulusan SMA otomatis menjadi angkatan kerja baru kan, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Itu permasalahan kenapa angka jumlah penganggur susah untuk ditekan. Kalau menurut kami ya, untuk nilai pengangguran di Kuningan itu mungkin tahun per tahunnya itu akan semakin membaik. Melihat dari pasca COVID tahun 2020, 2021 itu kan agak susah tuh untuk cari-cari kerja. Karena beberapa industri itu terdampak, dari industri kreatif, dari industri pendidikan, industri kesehatan, meskipun memang marak tapi ya pasti akan terdampak. Sebagai upaya-upaya yang telah kami lakukan pada dinas yaitu dengan memperluas lapangan kerja, mengadakan peningkatan keahlian. Jadi orang-orang anak-anak yang lulus itu biasanya bisa mengikuti pelatihan di BLK dalam upaya mempersiapkan keahlian untuk memasuki dunia kerja. Dari industri kreatif, dari industri pendidikan, industri kesehatan, meskipun memang marak tapi ya pasti akan terdampak karena akan ada cut off, ada 50% karyawan dipulangkan atau dirumahkan, segala macam itu akan sangat berdampak. Jadi tingkat ekonomi atau pemutaran roda ekonomi pun akan sedikit berkurang gitu ya. Sekarang di Kuningan itu udah mulai masuk pabrik-pabrik baru, izin pabrik besar yang salah satunya PT Garments Joshua, Mayora. Mudah-mudahan penyerapan di Kuningan bisa. Jadi istilahnya banyak dari kota-kota besar karena tuntutan UMK yang tinggi, para investor mengalihkan ke daerah-daerah yang UMK-nya kecil. Jadi perhitungan bisnis mereka lah. Kan pengaruh pabrik itu kan perusahaan itu kan membutuhkan tenaga kerja. Jadi penganggur itu ya salah satunya SDM yang bisa masuk ke sana. Kenapa penganggur masih ada? Karena ya tadi dibilang jumlah angkatan tenaga kerja baru tidak sesuai dengan jumlah lowongan kerja atau perluasan kerja yang tersedia, lapangan kerja yang tersedia. Makanya kalau di daerah-daerah industri untuk jumlah penganggurnya lebih kecil karena dia ada pabrik besar, malah dari daerah lain masuk ke sana. Paling kategori yang penganggur di sana bukan karena tidak mau kerja, jadi bukan karena tidak ada lapangan kerja, mungkin karena pilih-pilih spesifikasi. Misalnya kita lulusan ini ada pabriknya cuma pabrik yang malas. Nah, mungkin kalau di kota-kota yang begitu, kalau di kita mah emang pabriknya yang nggak ada gitu. Malah kita juga banyak bekerja sama dengan
penempatan keluar daerah, kayak ke Kerawang, Jakarta. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang merupakan angkatan kerja tetapi belum memiliki pekerjaan ataupun sedang mencari pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Nandita dari kelompok 3 sebagai wakil ketua. Penyebab pengangguran di Indonesia adalah karena adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang setiap tahunnya meningkat. Ada juga persaingan ketat di antara para lulusan baru maupun yang sudah berpengalaman, membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Perkenalkan, nama saya Farhan di kelompok 3 Sosiologi. Adapun jenis pengangguran menurut lama waktunya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang yang sama sekali tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah pengangguran. Pengangguran ini merujuk kepada orang yang sudah bekerja namun tidak secara optimal karena mereka bekerja di bawah rata-rata waktu mereka bekerja. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran ini merujuk kepada orang yang sudah bekerja namun tidak secara optimal karena bakat dan kemampuannya kurang sehingga menimbulkan produktivitas yang rendah. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelompok 3. Ya, dampak dari pengangguran itu sendiri bisa mengakibatkan atau memicu sebagai penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu bisa terjadi jika ada seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan lalu ia menganggur karena terdesak adanya kebutuhan ekonomi, dia bisa melakukan tindakan yang menyimpang. Contohnya karena keterbatasan uang dan mungkin tidak ada lagi pekerjaan yang bisa ia lakukan, ia bisa saja menjadi seorang penjahat. Contohnya menjadi seorang maling. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 3, yaitu tentang pengangguran. Jadi ada beberapa solusi dari permasalahan pengangguran ini. Di antaranya yaitu pendidikan dan pelatihan, kebijakan ekonomi dan investasi, pengembangan usaha kecil menengah, dan pemberdayaan wirausaha. Perkenalkan, saya Reina Dwi Azahra sebagai anggota dari kelompok 3. Harapan kami yaitu semoga pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan dari pengangguran dan masyarakat Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Serta semoga kedepannya tingkat pengangguran di Indonesia semakin berkurang sehingga tingkat kemiskinan pun akan ikut berkurang.